Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Praktikum 2 kelas 3D. Di sini saya Aisyah Sari Chelsea, Rafiul Padan Osana, dan Resta Sena Akwan akan menjelaskan tentang penilaian kinerja berdasarkan analisis teknikal sederhana, analisis makroekonomi, dan analisis rasio terhadap laporan keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna, PT Indonesia Tobacco, dan PT Gudang Garam. Baik, objek proyek akhir ini yaitu studi kasus pada perusahaan publik yang bergerak di pengolahan tembakau merupakan objek yang akan kami telusuri. Pada penelitian ini diperlukan data keuangan serta saham untuk mengetahui kinerja perusahaan dari tahun ke tahun dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan, makroekonomi, dan teknikal sederhana dari data perusahaan tersebut. Populasi dan prosedur penentuan sampel proyek akhir. Dalam penelitian ini, populasi dalam perusahaan pengelola tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2020, penentuan sampel proyek akhir dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pertama PT Sampurna, PT Indonesia Tobacco, dan PT Gudang Garam selama tahun 2019-2020. Dua, perusahaan publik pengolahan tembakau yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut. Yang ketiga, indikator-indikator makroekonomi dan Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif laporan keuangan perusahaan periode 2019 dan 2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data yang didapat tidak langsung, dan sumber data laporan keuangan perusahaan rokok periode 2019-2020 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan hasil analisa kasus capital gain dan return. Yang pertama ada PT HM Sampurna, yaitu ini pada periode Agustus 2021 bisa dilihat bahwa pada periode ini capital gain yang diraih mengalami grafik yang fluktuatif setiap harinya. Yaitu yang artinya PT HM Sampurna pada bulan Agustus tidak mengalami capital gain. Di beberapa waktu perusahaan mengalami capital loss, dan diantaranya pada tanggal 9 sampai tanggal 20, tanggal 24, 26, dan 27 Agustus 2021. Banyaknya capital loss tidak dapat menutupi kerugian yang dihasilkan, sehingga pada akhir bulan Agustus perusahaan berada di kondisi rugi. Begitupun dengan return yang dihasilkan selama bulan Agustus. Itu mengalami minus sebesar minus 4%. Dan pada bulan September 2021 mengalami fluktuatif pada pergerakan saham, dan dari data perusahaan menghasilkan kenaikan capital gain yang signifikan pada tanggal 7 September, sedangkan capital loss terjadi pada tanggal 1, 2, 6, tanggal 8, tanggal 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, dan 27 September. Hal ini menunjukkan jika bulan September perusahaan lebih banyak menghasilkan capital loss dibandingkan bulan Agustus. Namun hal tersebut dapat ditutupi dengan capital gain yang dihasilkan pada bulan ini, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian di bulan September. Sama halnya dengan return yang didapatkan perusahaan di bulan September. Perusahaan mendapatkan return yang signifikan sebesar 3% jika ditotalkan. Lalu ada PT Indonesia Tobacco. Pada periode bulan Agustus ini, capital gain yang signifikan di tanggal 23 Agustus 2021 sebesar 28 dengan nilai 53,34 M. Sedangkan capital loss terjadi di tanggal 2 sampai 5, 9 sampai 20, 24 sampai 26, 24, 26, 31 Agustus 2021. Dan begitupun dengan return yang dihasilkan selama bulan Agustus 2021 mengalami nilai minus, yang berarti rugi sebesar minus 38% jika ditotalkan.
pada periode bulan September 2021, capital gain yang signifikan di tanggal 8 September 2021 sebesar 62 dengan nilai 131,80 M, sedangkan capital loss terjadi di tanggal 2, 3, 9, 10, 16 sampai 23, 27 sampai 29 September 2021. Sama halnya dengan return yang didapatkan di perusahaan di bulan September 2021, perusahaan mendapatkan return yang signifikan sebesar 19% jika ditotalkan. Nah, pada PT Gudang Garam, periode bulan Agustus 2021, mengalami fluktuatif pergerakan sahamnya. Dari data yang ditampilkan, perusahaan menghasilkan kenaikan capital gain di tanggal 3, 5, 9, 12, 20 sampai 25, 30 sampai 31. Dan yang signifikan pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar 1.350 dengan nilai 1,58 M. Sedangkan capital loss terjadi di tanggal 2, 4, 6, 10, 13 sampai 19, 26 sampai 17 Agustus 2021. Hal ini menunjukkan jika di bulan Agustus 2021 perusahaan stabil di capital gain dan capital loss. Tidak hanya itu, perusahaan pada bulan ini mendapatkan return yang signifikan sebesar 1% jika ditotalkan. Nah, pada periode bulan September, PT Gudang Garam Tbk pun mengalami fluktuatif pergerakan sahamnya. Dari data di atas dapat dilihat perusahaan menghasilkan kenaikan capital gain yang signifikan di tanggal 9 September 2021 sebesar 1.200 dengan nilai 457,50 ribu. Sedangkan capital loss yang terjadi di tanggal 2, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 21 sampai 27 September 2021. Hal ini menunjukkan jika bulan September 2001 perusahaan lebih banyak menghasilkan capital loss dibandingkan bulan Agustus 2021. Banyaknya capital loss ini tidak dapat menutupi kerugian yang dihasilkan, sehingga pada akhir bulan September 2021 perusahaan berada di kondisi rugi capital loss. Begitupun dengan return yang dihasilkan selama bulan 2021 mengalami nilai minus sebesar minus 2% jika ditotalkan. Selanjutnya itu ada analisis teknikal sederhana, yaitu analisis makroekonomi. Pembahasannya itu yang pertama ada PTHM Sempurna Tbk, yaitu berdasarkan data grafik tren harga saham di atas dapat dilihat jika pergerakan harga sebelumnya itu open price-nya dengan harga penutupan pada periode Agustus sampai September mengalami pergerakan yang cukup mirip atau sama. Hal ini membuktikan jika harga saham perusahaan cenderung stabil dari hari ke hari selama 2 bulan tersebut. Ya, selanjutnya ada PT Indonesian Tobacco dengan grafik tren sebagai berikut. Berdasarkan data grafik tren harga saham di atas dapat dilihat jika pergerakan harga sebelumnya atau open price dengan harga penutupan pada periode Agustus sampai September 2021 mengalami pergerakan yang cukup mirip atau sama. Hal ini membuktikan jika saham perusahaan cenderung lebih stabil dari hari ke hari selama 2 bulan tersebut. Nah, sedangkan pada PT Gudang Garam, berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat dilihat jika pergerakan harga sebelumnya, open price dengan harga penutupan pada periode Agustus sampai September mengalami kenaikan yang signifikan pada tanggal 17 sampai tanggal 21. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, baik pasar atau sistem lain yang beroperasi dalam skala besar. Makroekonomi mempelajari fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran.
Analisis makroekonomi pada tingkat inflasi. Tingkat inflasi berdasarkan data inflasi di samping dari periode Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021, inflasi yang ditunjukkan mengalami fluktuasi. Di bulan Juni 2020, inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai ke angka 1,68% dari 1,33% di bulan Mei. Pada waktu ini, kemungkinan saham industri tembakau mengalami penurunan akibat adanya kenaikan inflasi yang menyebabkan kurangnya minat para investor karena menghindari tingkat risiko yang tinggi. Begitupun saat memasuki periode 2021, data inflasi menunjukkan angka yang terus naik, namun di bulan Oktober, inflasi mengalami penurunan hingga ke angka 2,68%. Analisis makroekonomi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran pada bidang industri tembakau untuk menciptakan karyawan atau tenaga kerja yang memberikan efek untuk mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi. Karena dalam industri terdapat pekerja sebanyak 5,98 juta orang. Total jumlah tenaga kerja yang terserap terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja yang di sektor manufaktur dan distribusi. Sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Selanjutnya ada semacam ekonomi pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tingkat ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Lalu ada profil singkat emiten perusahaan. Yang pertama ada PT Sampurna. PT HM Sampurna Tbk adalah perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Lalu yang kedua ada PT Indonesian Tobacco. PT Indonesian Tobacco ini adalah organisasi bisnis manufaktur yang usahanya berfokus pada pengelolaan daun-daun tembakau menjadi produk jadi berupa tembakau iris dalam kemasan atau diistilahkan dalam istilah internasionalnya sebagai roll your own tobacco product. Lalu ada PT Gudang Garam. PT Gudang Garam adalah sebuah merek atau perusahaan produsen rokok terbesar ke-6 di Indonesia setelah STTC didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijojo. Perusahaan rokok ini merupakan peringkat pertama dan terbesar ke-6 di Indonesia menurut tahun pendiriannya dalam produksi rokok kretek. Analisis rasio likuiditas, solvabilitas, probabilitas aktivitas, dan ukuran pasar. Nah, untuk rasio likuiditas, rasio yang digunakan memang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Disajikan itu current rasio dari ketiga perusahaan di bidang rokok ini pada tahun 2020. Rasio lancar, salah satu dari rasio likuiditas yang paling umum dan sering digunakan. Semakin tinggi rasio lancar, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu yang mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio utang terhadap modal rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Berdasarkan perhitungan PT
HM sempurna itu sebesar 39,12%, sedangkan Indonesian Tobacco sebesar 44,60%, dan PT Gudang Garam sebesar 25,15%. Untuk rasio utang jangka panjang atau long term to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi untuk jangka panjang terhadap modal. Lalu ada interest coverage ratio, yaitu rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan membayar bunga dari utang yang masih tercatat dalam pembukuannya. Untuk hasil rasio solvabilitas pada ketiga perusahaan bisa dilihat itunya hasilnya ada slide. Lalu ada analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas ini terdapat ada 4 jenis rasionya. Yang pertama gross profit margin, net profit margin, ROE, ROA. Untuk gross profit margin, PT Sampurna sebesar 20%, Indonesian Tobacco 27%, Gudang Garam. Untuk net profit marginnya PT Sampurna 9%, Indonesian Tobacco 3%, Gudang Garam 7%. Untuk ROE-nya PT Sampurna 28%, Indonesian Tobacco-nya 2%, dan Gudang Garamnya 13%. Untuk ROA-nya PT Sampurna 17%, PT Indonesian Tobacco 1%, dan Gudang Garamnya 10%. Analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada seluruh aktiva dalam penghasilan penjualan. Pada perhitungan total aset turnover, nilai aset turnover tertinggi bisa kita lihat itu ada pada tertinggi itu pada PT Tobacco, yaitu sebesar 27 kali. Akhirnya satu total terburuk kontribusi menciptakan penjualan yang signifikan. Untuk analisis rasio saham atau nilai sahamnya, yaitu pada PT HM Sempurna earning per share-nya yaitu 73,77, pada PT Indonesian Tobacco itu 6,5, dan Gudang Garam sebesar 3974,729. Dan price earning rasionya yaitu pada PT HM Sempurna sebesar 0,05, Indonesian Tobacco sebesar 7,14, dan Gudang Garam sebesar 0,125. Kesimpulan, kinerja perusahaan adalah suatu usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan oleh periode waktu tertentu usaha, dan juga diartikan sebagai usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek pertumbuhan dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.
Nah, untuk saran yang dapat disampaikan agar perusahaan bisa berjalan dengan baik di masa yang akan datang, yaitu dengan efisien dan aktivitas. Dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada waktu tertentu dan bisa juga diartikan sebagai usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga dapat melihat prospek pertumbuhan dan potensi perkembangan baik perusahaan dan mengandalkan sumber daya yang ada. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata dan penjelasan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.